Baiklah, mari kita mulai Instagram Live malam hari ini teman-teman. Berhubung aku udah telat, ya wes aku langsung aja mulai ya. Jadi hari ini market itu IHSG menguat sekitaran 0,37%. Dan penguatan hari ini tuh didorong saham banking, big cap, BCA 1,41%, BRI 1%, TLKM 1,5%, dan saham-saham properti yang kita mention kemarin dan juga 2 hari kemarin tuh di IG Live udah pada mulai naik semua. Plus di Mtrade juga udah mulai hijau-hijau gitu, terutama SMRA. Yeay. Jadi congrats buat teman-teman yang udah sempat ngikutin juga di Mtrade sebelum kita mention di IG Live gitu. Kemudian untuk saham big cap-nya, tadi Mtrade ada trading BBRI, masuk BRI. Properti kita ada semua kecuali CTRA ya, dan jangka pendek menengah panjang juga ada. Dan hari ini tadi ada yang aktif juga dari perbankan digital, itu selain BBRI ada BANK, dan sektor lain tuh ada ESA dan IPCC yang juga hari ini aktif. Kita akan lihat saham-saham yang aktif dulu, kemudian kita akan masuk ke saham potensial. Market value hari ini sepi lagi teman-teman, di bawah 11 triliun. Jadi benchmark supportnya tuh sebenarnya 11 triliun. Di bawah 11 triliun, cuman asing masih net sell. 3 hari perdagangan ini asing masih net sell lagi, salah ngomong. Asing masih net buy 3 hari perdagangan ini sudah sebesar 381,77 miliar, dan juga asing ada net buy hari ini 214,3 miliar di BRI, BCA 138 miliar, TLKM 74 miliar, BNI 59 miliar, dan ITMG 58 miliar. Nah, kita mau lihat nih teman-teman dari saham yang perbankan gedenya dulu. Hari ini tadi mulai aktif, tapi sebelumnya kita bahas dulu IHSG seperti biasa. Baiklah, kita coba lihat IHSG-nya masih sideways, dan level sideways-nya ya masih segini-segini aja, 0966 sampai 7125, which is ya masih oke-oke aja, masih baik-baik saja teman-teman. Terus BCA hari ini naik, ya congrats yang punya BCA, dan sebentar lagi tanggal 1 Desember ini akan ada bagi dividen dari BCA, cuman memang dividen yieldnya kecil. Oke, terus kemudian BCA sekarang lagi di resisten banget, jadi kalau beli sekarang tuh kayaknya nanggung deh, tunggu turun beberapa hari lagi. Nah, sedangkan BBRI tadi Mtrade ada beli untuk trading karena dia breakout, dan breakoutnya very beautiful, cakep banget. Jadi kalau teman-teman ada ngehold saham-saham ini tuh nggak salah ya. Ya, jadi ngehold saham-saham ini tuh bagus. Jadi BRI ini teman-teman bisa lihat dia ngebentuk pattern cup with handle gitu. Nah, terus kemudian selain saham BRI, kita ngelihat juga ya ini BRI bakalan ada potensi menguat sampai level 5.000 dalam jangka menengah. It's very beautiful. Terus kemudian selain BRI, kita ngelihat saham perbankan besar yang lain yang belum naik nih, ada Bank Mandiri. Bank Mandiri ini lagi masih sideways kebentuk pattern flag, dan juga BBNI juga beautiful, dia ngebentuk pattern flag. Jadi instead of BBCA yang lagi kena resisten saat ini, kita lebih ngelihat ke BBNI-nya, dan juga ya BBNI ini flagnya bagus banget gitu. Oke teman-teman, aku langsung aja ke saham sektor properti. Yang properti kapan hari kemarin kita sempat bahas, dan hari ini propertinya udah mulai menguat, dan Mtrade udah sempat beli beberapa hari kemarin ya. Salah satunya adalah SMRA, Summarecon. Summarecon ini kita udah beli, udah cuan sekitaran 11%-an. Nah, buat teman-teman yang belum punya, kira-kira telat nggak sih masuk SMRA ini? Yuhu, properti very beautiful pattern hari ini, naik dengan volume transaksi sangat tinggi. Masih bisa dikasih diskon sih, cuman ya ini jangka pendeknya kejual, tapi jangka menengah panjang hold. Kalau teman-teman nanya, aku lebih ngehold ke jangka menengah panjang. Kenapa? Karena aku mau cuan lebih gede. Pattern double bottom ini sangat cantik sekali ya, jadi double bottomnya very beautiful.
Ya, jadi very beautiful pattern untuk SMRA ini. Dia jangka pendek bisa sampai ke 650 dan juga sekitaran nanti Desember nanti bisa sampai ke 725. Jadi kalau teman-teman nanya yang bakalan kena window dressing apa, justru sektor yang belum banyak naik, salah satunya adalah properti, dan kita juga lagi nge-watch untuk poultry, Java, dan juga pulp and paper. Pulp and paper juga menarik. Oke, nanti kita bahas juga selain dari sektor properti, kita akan bahas untuk ESA ya, dan juga IPCC. Nah, SMRA tadi udah, sekarang kita mau ke P1, ke Pakuwon Jati. Malam ini bolanya siapa lawan siapa guys? Siapa lawan siapa hari ini? Oke, ini Pakuwon Jati. Aku hold keras sih. Aku hold keras Pakuwon Jati ini. Di Amtrade ada 3 plan jangka pendek, menengah, panjang buat yang pengen menikmatin cuannya dulu tadi profit taking. Tapi kalau kalian tanya aku secara personally, aku profil resikonya lebih berani nge-hold ya. Jadi Amtrade juga ada untuk jangka menengah. Jadi aku lebih mirip ke jangka menengahnya Amtrade sebenarnya kalau aku personally gitu. Nah, kenapa sih dikasih 3 macam? Karena orang beda-beda, ada member yang suka TikTok jangka pendek, mereka butuh petunjuk juga gitu. Ya, jadi malam hari ini Korsel versus Senegal. Oke. Disclaimer kata Kenvio, oke ya. Disclaimer selalu ya, dalam investasi saham ada risiko. Oke, P1 bakalan kemana? Bisa ke 490 terus turun lagi dikit, dan kemudian dalam rentang waktu, aku bilang Desember deh. Desember tuh bisa sampai 526 sampai 530. Jadi aku lumayan optimis untuk sektor properti ini, dan juga Amtrade juga udah ada di BSDE. BSDE baru masuk tadi, dan ini lanjut naik dengan volume transaksi tinggi. Yang jangka pendek udah telat masuk, tapi kalian kalau mau jangka menengah tuh belum telat untuk masuk di BSDE ini. Jadi teman-teman, tadi ada satu hal yang menarik ya. Teman-teman kalau misalkan mau cut loss satu saham ya, aku jadi terinspirasi, ada satu curhatan dari seorang teman lah ya, seorang teman member juga sih gitu. Jadi dia ada saham lama yang nyangkut gitu, terus kemudian nanya aku apa yang sebaiknya dilakukan. Nyangkutnya lumayan gede, sekitaran 60-an%. Tapi aku lihat dari total portfolionya dia portfolionya ada di angka sekitar berapa ya, 10 atau 15 M-an gitu. Aku nggak sebut nama ya, jadi aman, aku nyebut angka boleh. Terus dia punya saham yang nyangkut ini sekitaran 60%, itu modalnya cuma sekitaran 500 juta. Jadi kalau dibandingin dengan total portfolionya, sebenarnya kerugiannya itu masih kecil. Dan ketika aku nanya dia, tahun ini 2022 udah ada realized profit belum gitu. Oh, udah ada realized profitnya, dia tuh sekitaran 2,5 M-an gitu. Jadi masih oke. Nah, terus ruginya mungkin sekitaran 250 atau 300 jutaan. Terus nanya kan, mau diapain? Ya terserah, kalau mau di hold ya nggak apa-apa. Sahamnya kebetulan downtrend banget, sangat-sangat downtrend sekali, dan saham gorengan. Mumpung masih bisa keluar, kalau mau keluar aja nggak apa-apa. Kalau tega, tuker saham-saham properti yang sekarang lagi di awal masa akumulasi gitu. Tapi tergantung hati orang juga. Kalau misalkan kamu nggak tega ya jangan, keluarnya dikit-dikit aja, nunggu pas technical rebound. Karena bicara tentang stop loss, kalau lossnya udah gede banget itu sangat sensitif ke psikologi tradingnya, bisa ngacau psikologi tradingnya. Terus dia bilang ya siap-siap aja sih, udah biasa cut loss juga gitu, secara mental dia udah siap. Akhirnya ya udah dia cut loss, dia rugi sekitaran 300 jutaan. Tapi modalnya dari sekitar, aku lupa ya, portfolio dia tuh pokoknya di atas 10M lah, 10M sampai 15M-an gitu. Jadi ya dia cut loss aja. Terus dia nanya masuk kemana gitu. Ya terserah, mau BSDE, P1, atau kalau mau yang aman tapi naiknya nggak terlalu signifikan ya masuk ke BCA atau BRI atau BNI, BMRI, aku bilang gitu. Karena dia masuk ke BSDE yang hari ini baru naik hari pertama dan volume transaksinya gede. Di sini aku bukan mau ngomongin tentang saham-sahamnya apa, aku cuman mau ngomong bahwa kalau kamu udah rugi gede, nyangkut gede,
Cara keluarnya sebenarnya satu, lihat dulu kerugiannya itu dibandingkan dengan total portfolionya gimana, satu. Yang kedua, secara percentage ya yang pertama. Yang kedua, bandingkan dengan kamu udah punya realized profit belum. Kalau belum realized itu namanya belum profit, masih floating. Jadi kamu udah punya realized profit belum? Kalau udah punya realized profit, ini kan udah mau tutup tahun nih, istilah kata tuh bersih-bersih portfolio. Kayak rumah nih aku akhir tahun juga menyambut mau Natal, mau tahun baru, bentar lagi mau Imlek, aku berusaha untuk decluttering. Jadi buang-buangin, singkir-singkirin barang yang nggak sparks joy buat aku gitu. Sama di portfolio kita juga mungkin akhir tahun ini udah mulai decluttering. Decluttering artinya mulai milih benar-benar saham di portfolio ini yang bikin kita happy. Nah tapi jangan asal cut loss. Kita mesti ngelihat bahwa di realized profitnya itu udah ngecover belum dari kerugian yang kamu mau cut loss itu. Akhirnya dia cut, dan abis cut mau diapain? Jangan buru-buru ditukar ke saham lain. Kebetulan hari ini ditukar ke saham BSDE yang kebetulan hari ini tuh tanggal 24 November ini pas lagi ada tanda-tanda akan lanjut naik. Jadi ya dia masukin ke situ. Tapi ini satu cerita yang semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya. Ya jadi itu caranya kalau membatasi kerugian dan risikonya loss-nya nyangkutnya udah gede. Tapi kalau kamu nggak siap ya jangan. Semua tuh kembali ke hati, semua kembali ke psikologi, tenangkan diri dulu. Jadi bicara tentang uang, investasi itu 20% logika, 80% sebenarnya emosi. Jadi tenangkan dulu emosinya, baru bisa ngambil keputusan yang 20%. Oke, kita mau lanjutin selain SMRA, BSDE, kita mau lanjut ke Pewon, Pakuwon. Pakuwon Jati tadi udah ya? Ini nih, aku mau bahas pertanyaan Inasan. Suku bunga naik, apakah masih bagus untuk kolek saham properti, saham properti dan konstruksi? Kalau konstruksi aku no comment. Tapi kalau properti justru malah hari ini naik, itu ngerespon dari FOMC minutes tadi malam yang mengatakan bahwa kenaikan suku bunga tuh agak-agak akan direm oleh Amerika, oleh The Fed, dan ini satu sentimen yang sangat bagus sekali. Plus minus sih, bagusnya karena kenaikan suku bunga akan direm, likuiditas juga akan jadi lebih oke, likuiditas uang jadi lebih oke. Tapi minusnya duit asing ini bisa sebagian lari balik ke Amerika gitu. Tapi nggak usah khawatir, Indonesia masih tetap bagus kok ya. Nah itu jawaban saya untuk pertanyaan Inasan 67, nggak usah khawatir tentang itu. Ya, terus kemudian ke Pewon tadi aku udah bahas ya. Pewon tuh Desember kemungkinan bisa sampai ke sekitaran level 526an. Disclaimer juga teman-teman ya, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, beda-beda dikit. Terus kita ke CTRA, M-Trade kebetulan nggak ada di CTRA karena ya udah punya 3 ya. Dan CTRA ini hari ini juga bagus. Kalau teman-teman nanya, November sudah mau berakhir, Desember dia bisa sampai ke 1100 sampai ke 1140. Perlu diingat dalam investasi saham, ini semuanya sifatnya probability, jadi jangan komplain kalau nggak sampai ke situ karena aku bukan bandar saham yang bisa narik sampai ke angka itu. Mungkin saja bisa lebih. Oke, terus kemudian kesimpulannya sektor properti masih menarik, masih bagus, dan aku masih akan nge-hold untuk properti ini. Dan nanti kalau misalkan ada retrace dikit, kemungkinan aku akan masih nambah lagi di Pewon dan SMRA. Ini portfolio aku pribadi ya teman-teman ya, boleh diikutin boleh enggak. Kalau di M-Trade nanti pasti akan dikasih tahu pas retrace kapan boleh masuk lagi, terutama yang swing trading tadi udah profit taking, kita akan kasih tahu kapan masuk lagi. Nah itu properti 4 yang tadi tuh yang cocok untuk jangka menengah sekitaran 6 bulan sampai 1 tahunan lah, panjangnya tuh sekitaran sampai 1 tahunan. Tapi kalau untuk yang scalping yang jangka pendek itu kita akan melihat untuk BEST, ASRI, MDLN, LPCK, LPKR. Kita coba lihat dulu di Alam Sutra. Konstruksi belum jalan, sabar. Andriku 89 15M buat TikTok 3% aja sehari di blue chip. Good idea ya. Jadi 15M buat TikTok emang sehari blue chip bisa gerak 3%? Enggak lah. 3% mungkin
beberapa hari bisa juga, dan risikonya kecil di blue chip. Cuman ya yang namanya manusia ya kadang-kadang dia pengen juga untuk, aku pernah ngomong kayak gitu sama temanku ini, jadi bukan semuanya sih aset alokasinya tuh lebih digedein ke saham-saham blue chip gitu. Cuma sebagai manusia ya dia pengen juga ngerasain untuk trading yang saham-saham yang second liner gitu ya. Jadi ya aku nggak tahu dia jalanin atau enggak saran aku ini untuk sebagian besar taruh di blue chip, karena ini ada yang bilang Andriku 89 15M tektok 3% aja sehari di blue chip itu udah pasti cuan. Bukan sehari, beberapa hari mungkin. Tapi ambisi manusia ketika ngelihat saham-saham second liner geraknya lebih cepat, 3% tuh nggak akan cukup. Jadi pasti akan pindah ke saham yang lainnya gitu. Oke, aku coba bahas untuk Alam Sutra, tapi sebelumnya koneksi aku ini lagi agak lambat di chartnya, loading bentar. Sabar ya. Oke, Alam Sutra. Daerah HAR 15M jadi market mover. 15M tuh masih remah-remah rengginang. Market mover 15M ya, si saham third liner. Emang kalian portfolio berapa sih nilainya? Aku pengen tahu deh, teman-teman semua. Boleh nggak tahu kalian portfolio kalian tuh berapa sih? Alam Sutra ini naik juga, jangka pendeknya dia bakalan sampai ke 195 sampai 200. Tapi berhubung yang 4 paling gede naiknya lumayan ya, volumenya lumayan, aku sih prefer di yang 4 paling gede itu. Alam Sutra bisa di tradingin. Terus kemudian aku mau kasih lihat di BEST juga. Tapi selengkapnya nanti di Mtrade morning briefing Mtrade ya teman-teman ya, untuk detail teknikalnya. Ini best trennya agak kurang bagus. Dia jangka pendek bisa sampai ke 155, tapi kita lebih memilih untuk yang 4 besar tadi. Oke. Cuman 70M, sombongnya 70M cuman. Cuy, lumayan. Desmond Lee nanya untuk BCA gimana, bakalan ada dividen trap nggak? Nggak, dividennya terlalu kecil, cuman 0, berapa persen dividen yieldnya dibandingkan dengan harga saham. Dibandingkan dengan harga saham tuh kecil gitu, jadi nggak usah takut dividen trap. Kalau ada dividen trap bagus, waktunya buat masuk untuk BCA. Oke, aku lanjutin untuk bahas ESSA. Guys, aku pengen sharing apa yang tadi aku obrolin bareng Pak Tung Desem Waringin. Mau nggak kira-kira? Ini beliaunya lagi pingpong, akunya IG Live. Tapi aku pengen bagiin apa yang tadi aku obrolin sama Pak Tung. Mau nggak? Pastinya bicara tentang duit dong. Duit dan life sih sebenarnya. Pak Tung tuh udah bukan cuman guru finansial aja, bukan guru bisnis aja, tapi guru tentang life juga. Baiklah, mari kita lihat. ESA hari ini lumayan aktif dan dia tuh ngebentuk pattern triangle yang lumayan gede banget. Jadi kalau aku ngelihat pattern triangle yang kegedean kayak gini sebenarnya malah potensinya jadi 50-50, nggak terlalu bullish ya, nggak terlalu bullish. Jadi teman-teman perhatiin di sini. Masih sideways sih. Tadi kita ada buy karena aktif, masih sideways. Tapi aku lebih prefer untuk properti. Jadi kalau kalian tadi nggak ambil ini, nanya properti atau ini, aku pilih properti. Propertinya masih bisa jangka pendek masih ada fluktuasi ya, masih bisa turun-turun dikit. Tapi jangka menengah ini udah mulai awal recovery.
IPCC ini trading jangka pendek aja. Oke. Ya, jadi IPCC lagi nguji resisten 660, ini buat trading aja, jangka pendek dan porsinya kecil sih, untuk tradingnya cuma 5% doang. Oke, aku cerita ya, yang aku bahas tadi bareng Pak Tung. Watchlistnya apa? Besok dibahas di M-Trade Morning Briefing. Ada 3 saham dari 7 sektor yang dulu aku sering bahas. Ada semen, ada pulp and paper, ada poultry, aku sebut aja lah Jakva jadi watchlist kita gitu. Aku mau bahas apa yang aku tadi obrolin, salah satu dari sekian banyak 3 jam yang aku obrolin bareng Pak Tung, bareng dengan suami aku juga. Salah satunya adalah bicara tentang income itu ada 3 macam, teman-teman. Yang pertama, ini malam hari ini nge-live bareng coach siapa ya? Ya, yang pertama adalah active income. Kemudian yang kedua passive income, yang ketiga portfolio income. Jadi active income itu ya dari teman-teman kerja gitu. Dan jujur kata ya, aku pribadi, aku tuh lebih ke active income dan portfolio income. Passive income ada, terutama dari dividen saham. Cuman dulu aku nggak pay attention, tapi sekarang aku mulai pay attention ke passive income ini. Karena ya passive income ini sebenarnya kelihatannya kecil, passive income tuh kelihatannya kecil, tapi sebenarnya ngegulung terus. Nah, start dulu dari active income deh. Active income tuh artinya ya kalau kita kerja kita dapat duit. Jadi banyak orang yang berpikir aku maunya passive income aja deh, nggak mau active income. Ini agak-agak kebalikan dengan aku yang dulu gitu. Tapi ternyata active income ini dibutuhkan juga, dan active income ini kalau menurut Pak Tung Desemaringin itu harus ada beberapa. Jadi multiple streams of active income. Aku tambahin dari aku sendiri, kalau menurut aku active income ini benar-benar harus sesuai dengan passion kita, supaya kita juga semangat dalam ngerjainnya. Kalau ada naik turun itu juga nggak stres gitu. Kemudian yang kedua, passive income. Teman-teman udah tahu dong yang namanya passive income tuh income yang didapat dari tanpa teman-teman bekerja. Jadi contohnya dengan paling gampang tuh dari dividen saham. Nah, teman-teman, ini kita udah bukan sering juga sih, udah pernah bikin konten tentang dividen saham. Nah, saham yang paling banyak, paling sering bagi dividen, paling konsisten dalam 6-10 tahun terakhir, dan angka dividen yieldnya tuh lumayan gede. Itu yang pertama MPMX, kemudian Hexa, ITMG, PTBA, ADMF, Adaro, HMSP, United Tractors, Bank Mandiri, dan juga Astra International. Ada 10 saham ini rajin bagi dividen. Dari angka MPMX itu rata-rata average dividen yield-nya selama 5 tahun terakhir itu 15%. Hexa 13%, ITMG 12%, PTBA 8%, ADMF 8%, Adaro 6%, HMSP 4,5%, United Tractors rata-rata dividen 5 tahun itu sekitaran 4,15% dividen yield-nya gitu. Jadi Bank Mandiri 3,43 dan Astra International 3,19. Mungkin teman-teman mikir kayak, oh kalau gitu udahlah aku beli saham-saham itu aja, kemudian aku investasiin jangka panjang buat dapat dividen. Aku perlu kasih highlight untuk passive income dari dividen saham ini. You have to be very careful, dimana tidak semua emiten ini tuh layak untuk long term investing karena ada yang sifatnya cyclical juga. Jadi harga sahamnya tuh bisa lumayan berfluktuasi, dan beberapa saham mungkin 2 yang teratas yang tadi aku sebut malah itu secara likuiditas bid over kadang-kadang ya, secara likuiditas sahamnya tuh agak-agak susah. Tapi kalau misalkan kalian mau ngejar dividen pas deket-deket CAMDEV, caranya adalah tunggu di area support, buy di area support gitu. Terus siap-siap dengan dividen trap. Contohnya kayak kemarin ada yang ngejar ITMG dividen dapat 9-10%,
habis itu kena dividen trap, ya aku udah kasih tahu dulu dividen trapnya tuh bakalan kira-kira turun sampai segini dan benar tercapai ITMG turun sampai segitu, tapi ini ada technical rebound lagi. Jadi kesimpulannya kalau ada technical rebound naik, BEP di angka pembagian dividen dulu, keluar dulu aja buat amanin modal, kira-kira gitu. Itu untuk passive income dari dividen. Nah terus ini ada yang bilang deposito bank digital aja bisa tiap bulan, be very careful. Deposito dengan bunga tinggi pastinya risiko juga agak-agak tinggi, tapi ya silahkan dicoba. Yang paling penting ada diversifikasi, ada aset alokasi, nggak semuanya di situ. Kemudian yang berikutnya, bicara tentang passive income yang berikutnya adalah properti. Dan ini tuh sebenarnya buat aku sendiri tuh kayak nggak banget gitu loh, cuman ya boleh dicoba lah, boleh dicoba dengan cara cari properti yang menghasilkan cash flow, gampang disewain, dan juga di area-area yang strategis gitu. Nah terus caranya gimana nih? Aku sempat curhat sama Pak Tung, kayak aku punya properti tuh nggak laku-laku disewain, simple aja, turunin harga sampai deal. Terus banyak tips-tips lainnya dari beliau yang ya keren banget sih gitu, dan aku coba praktekin, hopefully juga cepat tersewa gitu ya, karena mindset aku udah kayak saham banget gitu. Tapi ya bagus lah, bisa dicoba. Dan passive income lain, you name it, you mention it, mau royalty dari album kamu, mau kos-kosan, mau apapun gitu. Tapi pastikan passive income tuh kita nggak terlalu banyak urusin, nggak terlalu banyak terlibat. Dan yang ketiga yang menarik adalah portfolio income. Portfolio income itu apa? Portfolio income itu artinya adalah keuntungan yang kamu dapat dari capital gain saham, investasi saham. Jadi kalau kamu dapatnya dari dividen saham itu namanya passive income, tapi kalau kamu dapat keuntungan dari capital gain saham itu namanya portfolio income. Nah, kalau aku lebih banyak di situ. Karena ya memang ya aku dari 2007 ya di sini gitu, tapi sungguh membuka mata aku banget bahwa hey, passive income tuh penting loh, meskipun pelan-pelan, meskipun nggak secepat portfolio income atau active income gitu. Jadi nggak secepat portfolio income buat aku, tapi passive income tuh penting. Oke. Kemudian hal lain yang aku dapat dari Pak Tung hari ini, bahwa beliau tuh baik banget ya, cerita tuh benar-benar nggak nutup-nutupin, plus minus hidupnya beliau tuh diceritain, naik turunnya diceritain. Dan beliau bilang bahwa hidup ini tuh antara sukses atau belajar, bukan gagal tapi belajar. Jadi saya nanya sempat, momen yang paling nggak enak gimana sih? Banyaklah momen gak enak dalam hidup ini. Beliau bilang ada dalam relationship, family, atau yang lainnya. Tapi kalau dalam bisnis ditanya, udah terbiasa nutup bisnis berapa ya, 26 bisnis ditutup, sekarang sisa 33. Dan ada beberapa yang masih mau ditutup dalam perjalanan tuh dari bertahun-tahun, dari 2000 berapa ya beliau cerita, 2004, 2015, 2016 sampai sekarang tuh udah nutup 26 bisnis dan gak malu. Nutup bisnis nggak malu. Kenapa? Karena prinsipnya hidup itu sukses atau belajar. Jadi dengan nutup bisnis itu bisa belajar apa sih sebenarnya yang perlu diperbaiki dari bisnis ini. Tapi pastinya yang aku tahu bisnisnya beliau tuh bukan ngebangun seorang diri, pasti selalu partnership gitu. Jadi misalkan ada orang yang skillnya dia di kecantikan, dia mau buka bisnis kecantikan, tapi nggak ngerti manajemen, ya dibantu di manajemen dan juga mungkin di permodalan. Jadi bagi hasil kayak gitu. Anyway, kalau ditanya Pak Tung invest di saham apa, beliau banyak di properti. Beliau sih lebih banyak di properti gitu. Edilio RW bilang portfolio income termasuk 9 keajaiban dunia compounding interest. Iya, buat yang nahan lama, berani nahan lama. Yang buat nggak berani nahan lama, trading terus ya itu jadi active income lama-lama. Jujur kata kalau trading tuh active income gitu. Terus yang menarik lagi ketika aku ngobrol dengan Pak Tung ini, Pak Tung nih orang yang sangat modest banget gitu loh. Mungkin teman-teman ngelihat kayak beliau sorry sebentar, bentar ya, bentar lagi selesai mama ya, oke? Dicariin anak. Ting, hilang. Ngomong apa tadi? Dicariin anakku.
karena dari tadi tak tinggal pergi lumayan lama. Oh oke. Beliau tuh orang yang sangat modest banget, sederhana. Dan mungkin teman-teman mikirnya kayak, wah pamer nih, rumah mewah, mobilnya Rolls Royce dan sebagainya. Tapi aku nanya, Pak Tung, kok bangun rumahnya lama? 7 tahun. Karena ngebangunnya dari passive income. Dan pandemi agak-agak turun, tapi pokoknya tetap harus dari passive income. Gak boleh dari active income atau dari portfolio income. Hah? Sampai segitu ketatnya kah ngatur keuangan dia? Terus saya bilang, Pak, kalau nggak menikmati uang itu dari sekarang, anak-anak keburu gede gimana? Nggak juga menikmati ya, nggak harus spend uang banyak gitu loh. Intinya gaya hidup tuh jangan naik terlalu banyak ketika kita lagi masih kuat. Jadi kita masih kuat, itu masih bisa active income, itu gaya hidup jangan naik banyak-banyak gitu. Jadi justru ketika kita masih punya active income, duit datang banyak dari active income ini mesti digulung terus jadi passive income. Memang kita harus menahan diri, menunda kesenangan. Jadi gaya hidup jangan naik terus. Mikirnya kalau kita beli barang-barang yang jadi dipakai sendiri, misalkan mobil mewah atau rumah mewah yang berlebihan, itu lama-lama nilainya turun. Tapi kalau kita jadi ini tuh jadi passive income, itu lama-lama nilainya naik gitu. Dan yang menarik sih beliau bilang beliau adalah salah satu termasuk pembayar pajak yang terbesar di Tangerang perorangan dibandingin dengan, dan urutannya tuh compare-nya dengan perusahaan-perusahaan gede gitu loh. Jadi taat pajak gitu karena nggak mau inilah, maunya hidup tenang gitu. Jadi intinya tuh expense untuk yang foya-foyanya, untuk amalnya. Tadi beliau bilang apa ya? Buat travel, buat expense terbesar, menarik nih. Expense terbesar beliau yang pertama apa? Kerugian investasi. Jadi kalau kamu rugi investasi jangan stres dulu, tenang. Yang penting ada self alokasi. Rugi investasi nggak akan bikin sampai bangkrut asalkan duitnya nggak semuanya di situ. Kemudian expense terbesar kedua adalah untuk traveling, jalan-jalan keliling dunia. Sebenarnya aku ada tips sih buat kalian kalau mau traveling murah, itu pakai kartu kredit yang ada poinnya. Milesnya itu ngebantu banget buat kalian dapat business class. Anyway, topik yang berbeda. Kemudian yang ketiga, expense yang ketiga adalah amal. Dan beliau tuh banyak amalnya tuh ya ke keluarga, orang-orang yang terdekat dulu, saudara-saudara dulu, pandemi kemarin banyak dibantuin. Dan semuanya tiga ini dari passive income, jadi nggak bikin stres, nggak bikin tegang. Dan itu benar-benar wow, mind blowing banget, inspiring banget buat aku. Dan mulai sekarang tuh mulai rajin untuk ngumpulin passive income. Dan bicara tentang passive income ini kayak snowball, kamu nggak bisa buru-buru. Awalnya tuh kayak pelan-pelan dulu. Misalkan kamu beli saham ya, dividen sahamnya tuh ya kan mesti nunggu setahun sekali 2 kali. Properti pun juga sama. Kalau kamu punya album, kamu punya buku, kamu punya ini ya, active income yang menarik tuh YouTube itu juga active income. Terus jual gambar di internet itu juga active income, passive income. YouTube tuh passive income, dan jual gambar di internet itu juga passive income. Itu passive income modern. Ya tapi anyway, mulai dari sekarang pelan-pelan gitu. Terus kemudian apalagi yang aku dapat dari beliau, aku sempat nanya gini, gimana nih caranya supaya kita tuh bisa tetap bertumbuh? Semua orang mau kaya dong. Tapi ketika kita attach dengan harta, kita attach dengan kekayaan, itu jadi kita nggak akan bahagia. Jadi kita maunya kaya dan bahagia gitu. Karena ketika kita asik ngumpulin harta, kita asik bekerja, kita asik ngumpulin active income, passive income, kadang-kadang kita jadi terlalu attach ke situ. Dan yang lucu gini, tadi beliau ceritanya tuh lucu. Menurut aku tuh menarik banget, dan aku ngalamin ya, ini cerita beliau. Jadi salah satu mobil mewah beliau tuh bempernya atau apanya rusak, dan ngeganti bemper itu tuh bayar 500 juta. Bemper atau apa ya, pokoknya mobil mewahnya beliau. Terus ada sempat beliau cerita tuh istrinya ngomong, wah ini gimana ya, keluarin biaya segini lumayan banyak juga gitu. Jadi istri Pak Tung tuh juga seorang yang dari keluarga yang sederhana gitu, maksudnya nggak jor-joran gitu ya. Dan Pak Tungnya bilang kalau misalkan kita udah berani beli mobil segitu ya nggak apa-apa, expense gitu. Yang penting dari passive income, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, selain dari passive income, dan itu juga nggak akan ngeganggu kehidupannya, nggak akan bikin jadi tambah miskin, sehingga nggak perlulah disesali. Kalau ada rugi-rugi dikit nggak perlu disesali. Dan satu hal yang mungkin bisa menghibur kalian banget adalah expense terbesar beliau adalah kesalahan investasi. Jadi aku cuma mau bilang buat kalian yang saat ini yang lagi rugi, mungkin ada yang nyangkut di kripto gede atau di saham-saham gorengan, tenang. Yang penting kamu nggak duitnya semuanya masuk di situ. Kerugian investasi itu wajar. Yang penting kalau di total-total dengan yang lain masih positif. Pertanyaannya, wah aku kok negatif, berarti kamu masih belajar. Nggak ada kata gagal, yang ada adalah sukses atau belajar. Oke deh, thank you teman-teman semuanya yang udah nonton IG Live aku malam hari ini. Jangan lupa nonton Seminar Cuantastik besok hari Sabtu. Ada Market Outlook 2023, peluang di masa endemi dan tantangan pada saat resesi. Dan jangan lupa join M-Trade, karena di M-Trade masih ada peluang-peluang trading real time yang teman-teman mungkin takut-takut trading saat ini, tapi M-Trade akan buat kalian berani dengan resiko yang terukur. Langsung aja daftar ke mtrade.id/WhatsApp. Saya Ellen May, salam profit, sehat selalu semuanya. Oh ya, workshop weekend ini ya, rerunnya ke mtrade.id/workshop kalau mau join, atau ke WhatsApp juga apa, mtrade.id/WhatsApp boleh juga. Sehat semuanya, salam profit teman-teman.